Lumayan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast UIR. Hari ini kita akan ngobrol dari the one of the great Ustadz Abdus Syakur Alayuda. Beliau mutawif di Makkah Al-Mukarramah, berkhidmat kepada seluruh jamaah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Boleh Ustadz perkenalkan diri antum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda. Nama lengkapnya Abdus Syakur Alayuda dari Madura. Kelahiran? Saya kelahiran 2002. 7 Mei 2002. 7 Mei 2002, berarti sekarang beliau usianya 22 tahun. 22 Sebulan tahun. lagi 22 tahun. Sebulan lagi 22 tahun. 21 menuju 22 tahun. Boleh saya cerita gimana pengalaman antum atau perjalanan antum menjadi mutawif ke Baitullah? Barangkali teman-teman ada yang menginginkan, saya juga mau jadi mutawif tapi nggak ngerti caranya atau jalannya gimana. Ahlan, Ustaz. Sebenarnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama kali saya kenapa ingin jadi mutawif, Ya. ada latar belakangnya, yakni karena memang waktu itu saya dalam proses lulus pesantren, saya masih proses pencarian jati diri. Ya. Bingung antara kerja, kuliah, atau ingin ngapain dalam hidup. Waktu itu masih belum ketemu arahnya. Sempat kuliah di Madura semester 2. Masya Allah. Jurusan apa waktu itu, Ustaz? Waktu itu ekonomi syariah. Karena waktu itu saya merasa saya tidak klop dengan jurusan yang saya ambil ini. Saya salah ambil jurusan. Karena memang waktu itu yang tersedia di universitas itu tidak ada fakultas yang ingin saya tekuni di situ. Iya, tekuni di situ. Rencananya apa dulu emang? Rencananya memang bingung, belum ada tujuan. Nah, waktu itu ibu saya umroh. Iya. Ibu saya umroh, alhamdulillah beliau jual sapinya waktu itu. Berangkat umroh. Kemudian beliau pulang umroh. Terus waktu itu saya masih belum jelas mau lanjut kuliah atau mau kerja. Akhirnya saya memberanikan diri bilang ke ibu, "Bu, saya mau berangkat ke Mekah." Waktu itu belum tahu, belum ada angan-angan bahwa saya mau jadi mutawif. Hanya pengen berangkat ke Mekah, entah itu kerja apapun, entah kerja dimanapun dan apapun, yang intinya itu pekerjaan yang baik dan halal. Diizinkan. Insya Allah. Waktu itu saya nol, belum ada uang, belum ada apa-apa. Cuman alhamdulillah ada saudara yang mau meminjamkan uang untuk saya berangkat umroh, yakni sekaligus belajar sebagai mutawif. Jadi saya urus semua paspor, semua perlengkapan dokumen, saya urus semuanya pribadi. Saya mencari informasi bagaimana caranya berangkat umroh mandiri. Ya. Berangkat umroh mandiri sampai di Saudi. Alhamdulillah berangkat sampai di Jeddah, landing di Jeddah. Dijemput kakak saya, Kak Zaki namanya. Karena memang beliau sudah ada di sini 7 tahun. Allahu Akbar. Beliau menjadi mutawif. Jadi saya nimbrung, ikut beliau, tinggal bersama beliau. Akhirnya beliau menerima saya juga. Dan beliau juga yang ngajak saya kemana-mana. Jadi beliau bawa jamaah, saya ikut. Beliau bawa jamaah ziarah Madinah, ziarah Mekah, saya ikut. Secara tidak langsung saya belajar ternyata. Iya. Ternyata sepertinya saya bisa. Akhirnya ikut beberapa kali ikut. Tidak hanya ikut beliau, juga ikut beberapa ustadz lain yang menetap di rumah situ juga, orang-orang Madura juga yang menjadi mutawif. Akhirnya bisa, ini berani mulai membawa. Nah, akhirnya saya menghubungi beberapa travel. Akhirnya ada yang mau menggunakan saya. Saya coba, ternyata saya bisa. Ternyata saya bisa loh jadi mutawif. Dari segi teknik, dari segi teknis, ceramah sedikit, walaupun tidak sebaik ustadz-ustadz yang lain, tidak sebagus ustadz yang lain. Jadi antum dulu japri-japriin para travel gitu? Ya, awalnya waktu itu belum ada relasi.
Karena memang untuk bisa jadi mutawif harus banyak relasi dengan travel memang. Ya. Kan ada beberapa mutawif yang tetap di travel tersebut, kan ada juga yang pindah-pindah yang di freelance. Ya. Jadi memang harus banyak relasi. Awalnya memang belum ada yang mau menggunakan ibaratnya antum sebagai mutawifnya beliau. Tapi sekarang jadwal beliau penuh, padat, luar biasa. Ustadz Yuda, Abdus Syakur ala Yuda. Terus Ustadz, sepanjang perjalanan antum di sini, dari tahun berapa berarti Ustadz tadi? Saya baru di sini. 2023. 2023. Bulan apa waktu itu Ustadz? Waktu itu setelah hajian. Nah, berapa lama itu transisi setelah hajian sampai antum akhirnya mendapatkan yang pertama kali travel yang antum bersamai? Jadi selama sampai di sini waktu itu saya setelah hajian sampai di sini butuh waktu kalau saya pribadi, karena tiap orang berbeda-beda. Iya. Ada yang cepat belajar, ada yang prosesnya lambat. Waktu itu saya 3 bulan hanya ikut mutawif. Jadi ketika ada mutawif yang mau kerja, ikut saya. Iya. Ikut di bis, ikut ke hotel. Kemanapun mutawif tersebut berangkat, pergi kemanapun saya membuntutinya. Masya Allah. 3 bulan saya butuh waktu itu. 3 bulan waktu yang dibutuhkan buat belajar. Jadi mutawif. Sebelum pada akhirnya nanti bawa rombongan sendiri. Apa ilmu yang paling kuat yang disampaikan mungkin senior-senior antum kepada antum waktu pas sebelum jadi mutawif? Cara terbaik untuk belajar, yakni learning by doing katanya. Yeah. Learning by doing, kata mutawif itu. Apapun ditanyakan, jangan gengsi untuk bertanya. Apapun yang ingin ditanyakan, tanyakan saja. Hal kecil apapun. Misalkan ada kegiatan ini, tidak tahu cara bagaimana menelpon ini, tentang hotel ini tidak tahu, tanyakan saja. Jangan gengsi katanya. Hal kecil apapun. Sekecil apapun tanyain, jangan gengsi, learning by doing. Itu pesannya kalau dari senior-senior beliau untuk jadi mutawif. Tapi antum bisa bahasa Arab? Insya Allah sedikit bisa. Modalnya dari mana? Dari pesantren dulu. Cuman kaget, ternyata yang digunakan bahasa Arab yang digunakan di Saudi ini bukan yang ada di pesantren. Bukan yang ada di pesantren, bukan Fusha ternyata. Ya. Amiyah, kaget. Jadi harus belajar lagi. Lagi. Mulai dari nol lagi berarti. Mulai dari nol lagi. Jadi tanpa modal bisa bahasa Arab pun bisa hidup di sini nggak? Sangat bisa. Kita misalkan contoh, ini teman-teman yang nonton misalkan benar-benar nggak bisa bahasa Arab sama sekali. Modal nekat aja. Di sini bisa hidup? Bisa. Jadi waktu itu belajarnya itu dari mendengar kalau saya. Ketika ada mutawif nelpon dengan sopir, saya ada beberapa kosakata yang dimengerti pasti. Ada beberapa yang tidak sama sekali. Nah itu ditanyakan. Ditanyakan kosakata tersebut. Belajar. Sebenarnya sama, walaupun dia tidak ada basic belajar bahasa Arab, kalau dia sudah berada di Saudi dan dia emang kesehariannya dituntut untuk menggunakan bahasa tersebut, pasti bisa. Masya Allah. Lambat laun. Ustaz, apa hal yang paling berkesan yang selama antum membawa jamaah umroh, yang jamaah umroh tuh, oh iya tuh jamaah umroh tuh berkesannya sebab karena apa kalau di sini? Kalau saya pribadi paling berkesannya karena saya bisa melayani jamaah umroh. Saya menganggap bahwa mereka yang datang dari Indonesia jauh-jauh itu adalah tamu Allah dan tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ada motivasi untuk melayani mereka dengan sebaik mungkin, karena predikat mereka terlepas dari latar belakang mereka yang apapun itu, baik buruknya, mereka predikatnya sekarang ketika ada di sini itu adalah tamu Allah dan tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu motivasi yang ada di diri saya harus memberikan pelayanan terbaik karena saya melayani tamu Allah dan tamu Rasulullah. Allahu Akbar wa lillahil hamd.
Kalau antum sendiri, antum kan udah hampir setahunan lebih nih, bahkan setahunan lah kira-kira. Dalam setahun ini ada nggak sih perasaan, karena mungkin kita tahu ya, orang kalau udah terlalu sering itu kan kadang pekaan hilang, kepekaannya itu hilang. Terlalu sering melihat Ka'bah atau mengunjungi Ka'bah tuh kan kadang kepekaannya berbeda ya dengan yang pertama kali melihat Ka'bah. Apakah antum ngerasain hal yang sama atau enggak? Kalaupun memang ngerasain hal yang sama, gimana cara bangkitin perasaan itu lagi? Cara ngebangkitin perasaan seolah-olah walaupun sering ke Ka'bah tapi Seperti baru pertama kali ngelihat. seperti baru pertama kali ngelihat. Yang saya rasakan memang betul kata Ustadz tadi. Kalau kita sudah orang-orang di sini yang lama di sini mengunjungi Ka'bah tiap hari, tidak sama perasaannya seperti pertama kali melihat. Pasti. Untuk bagaimana cara menjadikan perasaan tersebut seperti pertama kali melihat, ya belum tahu masih. Benar-benar, maaf ya muskilah ya. Artinya kita juga sama-sama belajar ya. Karena dalam hal ini Allah yang membolak-balikan hati ya. Kita minta pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk terus bisa membangkitkan rasa itu lagi. Karena satu sisi kenikmat karunia tinggal di Mekah Mukarramah, tapi di sisi lain kadang terlalu seringnya berinteraksi menyebabkan kadang kepekaan itu hilang. Kita pertama kali datang lihat Ka'bah tuh wow, tapi kalau udah sering, nah itu dia tuh kadang ujian juga buat kita semuanya. Baik siapapun juga, termasuk jamaah yang sudah sering, mungkin udah umroh yang ke 8 kali, 9 kali, 10 kali, belasan kali atau bahkan puluhan kali. Ala kulli hal Allah mudah-mudahan memudahkan kita untuk terus bisa merasakan seperti pertama kali kita datang, maksimal ibadahnya dan semuanya. Ustadz, apa sih? Tadi kan antum bicara dari persiapan tuh teknis semuanya. Kalau dari persiapan materi ada nggak? Selain tadi antum, berapa sih kalau boleh disebut gitu misalkan? Apakah ada nominal tertentu yang menjadi syarat sebagai mutawif untuk ia bisa jadi mutawif? Nominal tertentu untuk menjadi mutawif? Iya, berapa syarat untuk beli tiket atau visa atau apa atau syarat tinggal atau udah harus gimana? Ya. Jadi tidak ada nominal tertentu, tiap orang beda-beda. Jadi waktu itu saya murni semuanya ngurus sendiri. Karena saya ngurus sendiri, jadi saya tahu semua sebeluk-beluknya. Tiket ngurus sendiri, saya visa mengurus sendiri. Jadi normal harganya. Di berapa antum waktu itu habis? Sekitaran 20 juta. Ya, sekitaran 20 jutaan ya. 20 juta. Lalu untuk tinggal sehari-hari di sini, bawa bekal dulu? Tinggal sehari-hari di sini, saya langsung ke kerabat itu. Iya, Ustadz Zaki. Iya. Karena beliau memang mau menerima saya. Dan beliau yang menanggung semuanya, Ustadz Zaki? Enggak, waktu itu. Oh iya. Jadi saya tinggalnya itu di rumah. Yang mana rumah tersebut ada beberapa kamar. Dan yang tinggal di situ beberapa orang juga, orang-orang Madura semua. Kebetulan. Mutawif semua rata-rata. Jadi di sana sumbangan. Sumbangan tiap bulannya misalkan 200 rial. Sudah sama makan misalkan. Jadi dari beberapa orang itu dikumpulkan uangnya, dibayar ke milik orang Arab itu. Seperti itu. Jadi patungan sistemnya teman-teman. Menyewa satu, apa sih namanya? Nyewa apartemen atau apa? Sugar. Rumah itu. Sewa rumah, isinya berapa orang? Beda-beda. Yang kebetulan yang saya tempatin 4 kamar. 4 kamar. Isinya ada beberapa, terus patungan di situ untuk nyewa rumah, untuk hidup sehari-hari di situ teman-teman. Nah, pesan-pesan nih untuk jamaah umroh yang mau datang, itu apa pesan antum sebagai seorang mutawif yang selalu mendampingi jamaah? Apa pesannya? Pesan saya bagi jamaah yang mau datang ke sini. Bagi jamaah yang mau datang ke sini, jadikan perjalanan umroh tersebut sebagai ajang untuk membersihkan dosa-dosa. Allah. Karena
saya yakin tiap orang itu memiliki permasalahannya sendiri. Saya yakin semua manusia itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya salah, luput, dan dosa. Nah, dan tempat terbaik menurut saya untuk meminta adalah di depan Ka'bah. Masya Allah. Multazam, selama kita tawaf, selama kita sofa di sa'i marwah, insya Allah mustajab. Jadi waktu terbaik mintakan segala apapun yang ingin kita minta, curhat kepada Allah. Itu. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz, sehat-sehat Ustaz, lancar berkah. Begitu teman-teman, kiranya sekelumit kisah perjalanan menjadi mutawif dari Ustadz Abdul Syakur Alayuda. Mudah-mudahan teman-teman yang bersemangat mau kuliah di Mekah Madinah, atau mau jadi mutawif di Mekah Madinah, atau mau berkhidmat kepada tamu-tamu Allah, Allah mudahkan jalannya, Allah berkahi segala urusannya, dan diberi yang terbaik dari segala yang diimpi-impikan, insyaallah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz.